أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagaimana telah disampaikan pada khutbah yang lalu, bahwa setelah perang Ahzab, Rasulullah mendapatkan perintah ilahi perihal hukuman atas pembangkangan Banu Quraidah. Sebagaimana terjadilah pertempuran dengan mereka. Lalu setelah melakukan gencatan senjata, Banu Quraidah menyatakan keinginannya supaya Sa'ad bin Mu'az yang memberikan keputusan. Lalu Hadrat Sa'adlah yang memberikan keputusan. Dalam menjelaskan mengenai peperangan tersebut, Hadrat Muslim Ma'ud radhiyallahu anhu dalam suatu kesempatan menyampaikan bahwa setelah berlalu 20 hari, umat muslim dapat bernafas lega, yakni setelah perang Ahzab. Namun, tibalah saatnya untuk memutuskan perihal Banu Quraidah, karena pembangkangan mereka tidak bisa dianggap sepintas lalu. Sekembalinya dari perang Khandaq, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Janganlah kalian bersantai di rumah, melainkan pergilah ke benteng Banu Quraidah sebelum tibanya sore hari." Lalu Rasulullah mengutus Hadrat Ali kepada Banu Quraidah untuk menanyakan kenapa mereka melanggar perjanjian. Namun, alih-alih menyesali perbuatannya dan meminta maaf, justru Banu Quraidah malah mencaci Hadrat Ali dan kawan-kawannya dan juga menghina Rasulullah dan para wanita dalam keluarga Rasulullah. Mereka mengatakan, "Kami tidak tahu siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perjanjian antara kami dengan dia." Hadrat Ali kembali dengan membawa jawaban mereka tadi. Lalu Rasulullah bersama para sahabat berangkat ke benteng Yahudi. Karena Yahudi mencaci Rasulullah dan anggota keluarga Rasul. Lalu Hadrat Ali berpikir bahwa Rasulullah akan menderita jika mengetahui hal tersebut. Untuk itu Hadrat Ali berkata, "Wahai Rasul, kenapa Tuhan berepot-repot? Cukuplah kami saja yang akan menghadapi mereka. Silakan Tuhan kembali pulang." Rasulullah bersabda, "Saya faham bahwa mereka melontarkan cacian dan kalian tidak ingin saya mendengar semua itu." Hadrat Ali berkata, "Ya, wahai Rasulullah, memang itu masalahnya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lantas kenapa jika mereka melontarkan cacian? Nabi Musa adalah nabi untuk mereka, namun mereka pun sama menimpakan penderitaan kepada beliau alaihissalam. Lebih dari ini,
Setelah mengatakan demikian, Rasulullah berangkat ke benteng Yahudi. Namun Yahudi menutup pintu sehingga benteng tertutup. Mereka mulai melawan pasukan Muslim sampai-sampai para wanita mereka pun ikut serta bertempur. Sebagaimana di bawah pintu benteng terdapat beberapa pasukan Muslim, lalu seorang wanita Yahudi membunuh seorang Muslim dengan melemparkan batu dari atas. Namun setelah pengepungan selama beberapa hari, pihak Yahudi merasa tidak akan mampu bertempur lebih lama lagi. Lalu para pemuka mereka menyampaikan harapannya kepada Rasulullah agar Rasulullah mengirimkan Abu Lubabah Ansari yang notabene adalah temannya dan pemuka kabilah Aus supaya dapat bermusyawarah dengan mereka. Lalu Rasulullah mengutus Abu Lubabah kepada mereka dan Yahudi meminta musyawarah darinya, yakni apakah Rasulullah akan menyetujui permintaan supaya keputusan diserahkan padanya. Lalu pasukan Muslim menjatuhkan senjata. Abu Lubabah mengiyakan di mulut, namun sambil mengusap leher dengan tangan yang menandakan pembunuhan. Sampai saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum memberikan keputusan, namun Abu Lubabah memahami bahwa selain dari hukuman mati, tidak ada lagi hukuman yang lebih pantas atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh para penentang, yakni Yahudi, yang telah melanggar perjanjian. Tanpa berpikir panjang, mengatakan sesuatu kepadanya dengan isyarat yang pada akhirnya menjadi penyebab kehancurannya. Lalu Yahudi mengatakan bahwa jika kami menuruti keputusan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti halnya Yahudi lainnya akan diberikan hukuman seberat-beratnya dengan diusir dari Madinah. Namun itu merupakan kesialan mereka. Yahudi tidak menuruti putusan Rasulullah dan mengatakan jika seandainya menuruti putusan, maka mereka akan dihukum dengan diusir. Melainkan kami akan mengikuti perintah pemimpin sekutu kami, kabilah Aus, Sa'ad bin Mu'az. Apapun yang diputuskan, kami akan menerimanya. Namun pada saat itu terjadi selisih pendapat di antara Yahudi. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa kaum kita telah melakukan pembangkangan dan dari sikap umat muslim terbukti bahwa agama mereka benar, yakni agama Islam. Mereka telah meninggalkan agama lama mereka lalu masuk Islam. Seorang bernama Amr bin Suda yang merupakan salah satu pemuka kaum mencela kaumnya dengan berkata, "Kalian telah membangkang dengan melanggar perjanjian. Sekarang pilihlah apakah kalian akan masuk Islam atau membayar jizyah?" Yahudi menjawab, "Kami tidak akan masuk Islam dan tidak juga akan membayar jizyah." Kebanyakan dari mereka sepakat lebih baik mati daripada memilih kedua itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Aku menyatakan diri terpisah dari kalian." Lalu ia meninggalkan benteng dan pergi. Ketika ia keluar dari benteng, satu pasukan Muslim yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah melihatnya dan bertanya padanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Saya Fulan." Lalu Muhammad bin Maslamah berkata, "Allahumma la tahrimni iqalata asaratil kiram." Yakni, silahkan pergi dengan damai. Lalu beliau memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah." Hadrat Muhammad bin Maslamah berdoa, "Ya Allah, jangan pernah luputkan aku dari kebaikan menutup kesalahan orang-orang yang baik." Yakni karena orang ini kecewa atas perbuatan kaumnya dan perbuatan kaumnya, maka hal ini menuntut kita untuk bersikap memaafkan kepadanya. Karena itu Abdullah bin Maslamah tidak menangkapnya dan membiarkannya pergi.
Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada saya untuk dapat melakukan kebaikan seperti itu. Ketika Rasulullah mengetahui kejadian tersebut, Rasul tidak menyalahkannya dengan mengatakan, kenapa kamu membiarkan ia pergi? Kenapa melepaskan Yahudi itu? Tidak. Melainkan Rasulullah memuji perbuatannya. Kisah tersebut sifatnya individu karena Banu Quraidah sebagai kaum masih tetap bersikeras pada pendiriannya, meskipun ada segelintir orang yang menentang keputusan Banu Quraidah dan berkeinginan supaya dibuat perjanjian dengan umat muslim dan mematuhi ucapannya. Namun yang menyatakan keberatan itu hanya segelintir. Secara umum, mereka masih pada pendiriannya dengan terus mengingkari perintah Rasulullah dan ingin supaya Sa'ad lah yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Mereka tidak setuju untuk menuruti keputusan Rasulullah. Rasulullah pun Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui tuntutan mereka. Lalu dikabarkan kepada Sa'ad radhiyallahu anhu yang sudah terluka akibat perang bahwa Banu Quraidah menginginkan supaya Sa'ad yang bertindak sebagai pengambil keputusan. Setelah mendengar pengumuman tersebut, kabilah Aus yang notabene merupakan sekutu Banu Quraidah sejak lama pergi menemui Sa'ad, lalu memohon kepada Sa'ad dengan mengatakan, sebagaimana Khazraj selalu menyelamatkan Yahudi sekutunya dari hukuman, untuk itu hari ini pun kamu harus mengambil keputusan yang berpihak kepada kabilah sekutumu. Sa'ad disebabkan oleh luka mengendarai kendaraan lalu berangkat menuju Banu Quraidah dan anggota kaumnya berlari di sebelah kiri dan kanannya dan terus-menerus memohon kepada Sa'ad untuk tidak memberikan keputusan yang tidak berpihak kepada Banu Quraidah. Namun Sa'ad hanya menjawab, barang siapa yang diserahkan tugas untuk memutuskan, ia adalah penjaga amanah. Ia hendaknya memutuskan dengan amanah. Aku akan memutuskan dengan jujur. Ketika Sa'ad tiba di dekat benteng Yahudi, di mana di satu sisi Banu Quraidah berada di balik benteng menunggu Sa'ad, sedangkan di sisi lain umat Islam tengah duduk, pertama-tama Sa'ad bertanya kepada kaumnya, apakah Anda semua berjanji, apapun yang saya putuskan nanti, Anda akan menerimanya? Mereka menjawab, ya. Lalu Sa'ad bertanya kepada Banu Quraidah, apakah Anda semua berjanji, apapun yang saya putuskan nanti, Anda akan menerimanya? Mereka menjawab, ya. Lalu Sa'ad mengarah dengan perasaan malu dan menundukkan pandangan ke arah di mana Rasulullah berada, yakni beliau tidak dapat mengarahkan pandangannya ke arah Rasulullah disebabkan rasa segan dan malu. Namun beliau diperintahkan untuk memutuskan, harus bertanya. Beliau dengan pandangan tertunduk ke arah Rasulullah lalu berkata, apakah Anda pun berjanji? Rasulullah SAW menjawab, ya. Setelah beliau mengambil janji dari ketiga kelompok tersebut, Sa'ad mengumumkan keputusan berdasarkan Taurat. Tertulis dalam Taurat, ketika kamu tiba di suatu kota untuk berperang dengan mereka, sebelumnya sampaikanlah pesan perdamaian kepada mereka, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu,
maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. मुआसरा कर और जब खुदावन तेरा खुदा उसे तेरे कब्जे में कर दे Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu itu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, boleh kau pergunakan. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu, menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ini dikutip dari Taurat. Hadrat Sa'ad membacanya dan memutuskan berdasarkan itu. Dari keputusan Taurat tersebut, zahirlah jika Yahudi menang dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah, berdasarkan keputusan Taurat ini, pertama-tama seluruh umat muslim akan dibunuh, pria maupun wanita dan anak-anak. Dan sebagaimana terbukti dari sejarah bahwa iradah Yahudi untuk membunuh semuanya, baik pria, wanita, dan anak-anak. Namun jika mereka memberikan keringanan berdasarkan keputusan kitab Taurat bab ulangan di atas, mereka akan memperlakukan seperti kaum dari negeri yang jauh, yakni segenap pria, wanita, anak-anak dibunuh dan hartanya dirampas. Sa'ad yang merupakan sekutu Banu Quraizah dan dulunya adalah kawan mereka, ketika melihat Yahudi tidak menerima keputusan Rasulullah yang tentunya menurut syariat Islam yang melindungi nyawa, maka beliau memutuskan sesuai dengan hukum Taurat kepada Yahudi yang diwariskan sejak sebelumnya oleh Hadrat Musa untuk kasus demikian dalam kitab ulangan. Adapun yang bertanggung jawab atas keputusan itu bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun umat Islam, karena keputusan tersebut berdasarkan dengan kitabnya sendiri, melainkan yang harus bertanggung jawab adalah Musa alaihissalam, Yahudi, dan Taurat yang telah memperlakukan kaum lain demikian selama ribuan tahun. Bahkan mereka yang dipanggil untuk mengasihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mengingkari dan berkata, kami tidak bersedia untuk menerima keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan menerima keputusan Sa'ad. Ketika Sa'ad memutuskan sesuai dengan hukum Musa, Hadrat Muslim Maud bersabda, justru orang Kristen di dunia heboh menuduh bahwa Rasulullah telah berbuat zalim. Apakah para penulis Kristen tidak melihat kenapa pada kesempatan lain Rasulullah tidak berbuat zalim? Kasus selebihnya tidak nampak ada kezaliman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ratusan kali musuh meninggalkan Rasulullah atas belas kasihan beliau. Setiap kali Rasulullah mengampuni mereka. Sedangkan ini adalah satu kasus di mana musuh bersikeras mengatakan bahwa kami tidak bersedia untuk menerima keputusan Rasulullah, melainkan keputusan orang lain. Dan orang itu telah berikrar sebelum Rasulullah, jadi di hadapan Rasulullah. Orang itu telah berikrar sebelum Rasulullah bahwa apapun yang saya putuskan nanti, Anda akan menerimanya. Sebagaimana zahir dalam sejarah, ikrar telah diambil dari beliau. Setelah itu, orang tersebut memutuskan, bahkan bukan ia sendiri yang memutuskan, melainkan keputusan Musa, yang mana Yahudi mengakui sebagai umatnya. Jika memang ada bersikap zalim, Yahudilah yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri, yang telah mengingkari untuk menerima keputusan Muhammad. Jika ada yang berbuat zalim, maka Musalah yang berbuat zalim, yang telah mengajarkan sesuai dengan hukum yang ia dapatkan dari Tuhan, berkenaan dengan musuh yang terkepung dalam Taurat. Jika memang itu merupakan kezaliman, maka para penulis Kristenlah hendaknya menetapkan Musa alaihissalam sebagai orang zalim. Bahkan
Tuhannya Musa juga yang telah memberikan ajaran tersebut dalam Taurat. Setelah berakhirnya perang Ahzab, Rasulullah bersabda, sejak hari ini musyrik tidak akan menyerang kita. Sekarang Islam sendiri akan meresponsnya. Kita pun akan melawan kaum yang telah menyerang kita. Dan seperti itulah yang terjadi. Dalam perang Ahzab, kaum kufar mengalami kerugian. Beberapa orang mereka terbunuh. Pada tahun berikutnya, mereka bisa datang lagi. Bahkan bukan 20.000 pasukan. Bisa saja 40 atau 50.000 pasukan. Bahkan jika melakukan persiapan lebih matang lagi, tidaklah sulit bagi mereka untuk menyiapkan 100 atau 150.000 pasukan. Namun setelah upaya berturut-turut selama 21 tahun, orang kufar merasa bahwa Tuhan menyertai Muhammad SAW, sedangkan berhala mereka adalah dusta dan pencipta tunggal dunia adalah Tuhan. Tubuh mereka sehat, namun hati mereka telah hancur. Meskipun pada zahirnya mereka sujud di hadapan berhala mereka, namun dalam hati mereka menggema suara La ilaha illallah. Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan beberapa orang keluar dari benteng dengan syarat menerima keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Lalu Hadrat Rasulullah memanggil Hadrat Sa'ad. Hadrat Sa'ad datang dengan mengendarai keledai. Tiba-tiba ketika tiba di dekat masjid, Rasul bersabda, bangkitlah kalian untuk menyambut orang yang terbaik di antara kalian, atau bersabda, bangkitlah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Rasul bersabda, Sa'ad, mereka berharap kamu yang memutuskan. Hadrat Sa'ad berkata, saya akan putuskan berkenaan dengan mereka, yakni orang yang berperang di antara mereka harus dihukum mati dan keluarganya akan ditawan. Rasulullah bersabda, kamu telah memutuskannya sesuai dengan kehendak ilahi. Atau bersabda, kamu telah memberikan keputusan raja, yakni seperti keputusan raja. Riwayat Bukhari. Beberapa hal tambahan dijelaskan secara lengkap oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad. Beberapa di antaranya saya sampaikan di sini. Beliau menulis berkenaan dengan Banu Quraiza. Pada akhirnya, setelah dilakukan pengepungan selama 30 hari, orang Yahudi yang sial itu setuju untuk keluar dari benteng dengan syarat, jika diputuskan oleh seseorang yang meskipun orang itu adalah sekutunya, namun disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh Yahudi, sehingga orang itu tidak menaruh kasihan lagi dalam hatinya atas Yahudi. Meskipun orang tersebut merupakan perwujudan keadilan, namun dalam hatinya tidak terdapat kasih sayang seperti rahmatan lil alamin. Selengkapnya adalah sebagai berikut. Kabilah Aus merupakan sekutu lama dari Banu Quraiza, dan pada zaman itu pemimpin kabilah itu adalah Sa'ad bin Mu'az yang terluka pada perang Khandaq dan tengah dirawat di halaman masjid. Setelah berpikir adanya hubungan lama, Banu Quraiza mengatakan, kami akan menerima keputusan Sa'ad bin Mu'az. Kami akan menuruti keputusan yang ia berikan perihal kami. Namun di kalangan orang Yahudi ada juga orang seperti yang dijelaskan sebelumnya yang tidak mendukung keputusan kaumnya ini dan mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Mereka telah mengakui kebenaran Islam di dalam hatinya. Orang yang berpandangan seperti itu diterangkan oleh sejarah jumlahnya sekitar 3 orang. Dengan senang hati mereka menerima Islam lalu masuk ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi seseorang yang meskipun bukan muslim, namun disebabkan oleh pembangkangan yang dilakukan oleh kaumnya, sehingga ia merasa malu. Sehingga ketika Banu Quraiza beriradah untuk berperang dengan Rasulullah, ia mengatakan bahwa kaumku telah memberontak dan aku tidak mungkin ikut campur dalam pembangkangan ini. Lalu orang itu pergi meninggalkan Madinah. Namun kebanyakan dari kaumnya tetap pada pendiriannya sampai akhir dan bersikeras untuk menjadikan Sa'ad sebagai perantara ketiga. Rasulullah pun menyetujui kemauan mereka. Seperti yang telah disampaikan tadi, setelah itu Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat Ansor untuk membawa Sa'ad. Sa'ad pun datang. Di jalan beberapa orang dari kabilahnya memohon kepada Sa'ad berkali-kali dengan mengatakan bahwa Banu Quraiza adalah sekutu kita. Untuk itu, sebagaimana Khazraj
telah berlaku lembut dan memberikan perhatian kepada Banu Qainuqa, kamu pun hendaknya memberikan keringanan kepada Banu Quraidah. Janganlah memberikan hukuman yang keras. Awalnya Sa'ad mendengarkan perkataan mereka dengan sabar, namun ketika mereka berkali-kali memelas, Sa'ad berkata, ini adalah saatnya Sa'ad dalam urusan ini harus menegakkan keadilan dan tidak memperdulikan cercaan siapapun. Mendengar jawaban Sa'ad seperti itu, mereka bungkam. Alhasil, ketika Sa'ad sampai di dekat Rasulullah, Rasul bersabda kepada para sahabat, bangkitlah kalian untuk pemimpin kalian, dan bantulah beliau untuk turun dari kendaraannya. Setelah Hadrat Sa'ad turun dari kendaraannya, Hadrat Sa'ad menghampiri Rasulullah. Lalu Rasul bersabda padanya, Sa'ad, Banu Quraidah meminta supaya kamu yang memutuskan. Dan apapun keputusan yang kamu berikan, mereka akan patuh terhadapnya. Setelah itu Sa'ad mengarahkan pandangan kepada anggota kabilahnya dan berkata, setelah meyakini Allah Ta'ala Maha menyaksikan, apakah kalian berjanji bahwa kalian akan bersedia mengamalkan keputusan yang diberikan berkenaan dengan Banu Quraidah nanti? Kabilahnya berkata, ya, kami berjanji. Sudah saya sampaikan tadi rujukan dari Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Kemudian Sa'ad mengarahkan pandangan ke arah di mana Rasulullah berada. Sa'ad mengatakan, tuan-tuan yang berada di sebelah sini, apakah Anda juga berjanji untuk mengamalkan keputusan yang saya berikan nanti? Hadrat Rasulullah bersabda, saya berjanji. Setelah perjanjian tersebut, Sa'ad mengumumkan keputusannya yang berbunyi, orang-orang yang berperang dari antara Banu Quraidah akan dihukum mati, sementara para wanita dan anak-anak mereka akan ditawan, harta kekayaan mereka akan dibagikan di kalangan umat Islam. Setelah mendengarkan keputusan tersebut, Rasulullah secara spontan bersabda, keputusanmu ini merupakan takdir ilahi yang tidak dapat dielakkan lagi. Maksud dari ucapan beliau adalah, keputusan yang diumumkan berkenaan dengan Banu Quraidah sedemikian rupa, di mana di dalamnya nampak dengan jelas adanya andil Tuhan yang bekerja. Karena itu, sifat penyayang Rasulullah tidak dapat menghentikannya. Dan memang benar, karena dengan dipanggilnya Abu Lubabah oleh Banu Quraidah untuk memberikan musyawarah, dan keluar dari mulut Abu Lubabah suatu ucapan yang sama sekali tidak berdasar, dan sikap pengingkaran yang dilakukan oleh Banu Quraidah terhadap Rasulullah, dan dengan adanya pemikiran bahwa kabilah Aus adalah sekutu kita, yang mana akan memberikan keringanan kepada kita, lalu menetapkan Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus, sebagai pemberi keputusan, begitu juga sedemikian teguhnya Sa'ad dalam memutuskan secara adil, yang sama sekali perasaan berat sebelah hilang dari hati beliau, sehingga pada akhirnya, sebelum diumumkannya keputusan Sa'ad, telah diambil perjanjian dari Rasulullah, bahwa Rasulullah akan mengamalkan apapun keputusannya nanti. Semua hal ini tidaklah mungkin suatu kebetulan. Tentunya di dalamnya terdapat campur tangan takdir ilahi yang bekerja. Ini merupakan keputusan Allah Ta'ala, bukannya Sa'ad. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, disebabkan oleh pelanggaran perjanjian Banu Quraidah, pembangkangan, pemberontakan, menciptakan kekisruhan dan pembunuhan, datanglah keputusan dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang berperang di antara mereka dihilangkan dari dunia ini. Dalam hal ini, dengan adanya gerakan ghaib berkenaan dengan perang tersebut kepada Rasulullah, menzahirkan bahwa ini merupakan takdir ilahi. Namun Tuhan tidak menghendaki jika keputusan ini diberikan melalui Rasulullah. Dan karena itu juga, Dia, yakni Allah Ta'ala, sama sekali memisahkan Rasulullah dari campur tangan gaib ini, lalu mengumumkan keputusan dengan perantaraan Rasulullah. Keputusan pun yang diberikan dalam corak di mana Rasulullah pun sama sekali tidak bisa ikut andil di dalamnya. Karena beliau telah berjanji bahwa beliau akan mengikuti keputusan ini. Sebagaimana dampak dari keputusan ini tidak hanya kepada pribadi Rasulullah saja, bahkan kepada segenap umat muslim. Untuk itu, beliau tidak menganggap diri beliau berhak untuk merubah keputusan ini.
और फिर चूंकि इस फैसले का असर भी सिर्फ Sekalipun beliau sangat cenderung untuk mengampuni dan memaafkan. Inilah andil Tuhan yang pengaruh kekuatannya menjadikan keluar dari lisan Rasulullah secara spontan. Mengatakan, Qad hakamta bihukmillahi, yakni, wahai Sa'ad, keputusanmu ini nampaknya merupakan takdir ilahi, yang mana tidak ada seorang pun yang mampu merubahnya. Setelah mengucapkan ini, Rasulullah beranjak dari situ dan menuju kota. Saat itu, hati beliau sangat tersiksa oleh pikiran bahwa sebuah kaum yang beliau sangat inginkan untuk beriman malah mahrum dari iman dan menjadi sasaran azab kemurkaan Allah Ta'ala disebabkan kejahatan-kejahatan mereka sendiri. Kurang lebih, pada kesempatan ini, beliau bersabda dengan kata-kata penuh harapan, apabila dari antara umat Yahudi 10 orang saja, yakni 10 orang terhormat dari antara mereka beriman, maka aku dapat berharap pada Allah Ta'ala bahwa seluruh kaum ini akan beriman dan selamat dari azabnya. Bagaimanapun juga, ketika beliau hendak beranjak dari situ, beliau memerintahkan untuk memisahkan antara laki-laki, wanita, dan anak-anak Banu Quraiza. Dengan demikian, kedua grup ini dipisah, lalu dibawa ke Madinah, dan di kota Madinah, mereka dikumpulkan di dua tempat terpisah. Kemudian atas perintah Rasulullah, para sahabat yang beberapa di antara mereka mungkin juga sedang kelaparan, menyediakan begitu banyak buah-buahan untuk makanan Banu Quraiza. Ditulis bahwa orang-orang Yahudi sepanjang malam sibuk makan buah. Pada pagi hari, di hari berikutnya adalah saat dilangsungkannya keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Hadrat Rasulullah SAW menetapkan beberapa orang yang fit untuk melaksanakan tugas ini, dan beliau sendiri juga hadir di suatu tempat dekat dari tempat eksekusi itu, supaya kalau dalam pelaksanaan keputusan itu ada suatu hal yang memerlukan petunjuk Rasulullah, maka Rasulullah bisa langsung memberikan petunjuk. Selain itu, jika ada permohonan ampunan dari seseorang untuk seorang mujrim atau orang yang bersalah, maka Rasulullah segera dapat memberikan keputusannya. Meskipun berkaitan dengan keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az, tidak bisa disampaikan gugatannya dalam bentuk pengadilan kepada Rasulullah, namun sebagai seorang raja atau pemimpin pemerintahan, beliau bisa saja mendengarkan permohonan ampunan atas seseorang berdasarkan alasan tertentu. Bagaimanapun juga, sebagai bentuk kerahiman, beliau SAW memberikan untuk mengeksekusi para terpidana mati secara terpisah. Jadi memerintahkan untuk mengeksekusi para terpidana mati secara terpisah. Yakni ketika seorang narapidana dieksekusi, narapidana lainnya tidak berada di sana. Dengan demikian, para narapidana dibawa secara terpisah satu persatu dan sesuai dengan keputusan Hadrat Sa'ad, mereka dieksekusi. Berkaitan dengan peristiwa Banu Quraiza, para sejarawan non-muslim menyerang Rasulullah dengan cara yang sangat tidak terpuji. Disebabkan eksekusi mati sekitar 400 orang Yahudi, mereka menampilkan wujud Rasulullah sebagai seorang pemimpin yang na'udzubillah zalim dan haus darah. Namun seorang peneliti kita meneliti bahwa jumlah sebenarnya yang dieksekusi saat itu adalah sekitar 16 atau 17 orang. Tapi alhasil ini adalah masalah yang masih perlu dan bisa diteliti lagi. Sebagian ada yang menulis 100 orang, sebagian menulis 400 orang, ada juga yang mengatakan 1000 orang, dan sebagian menulis 900 orang. Bagaimanapun, kalaupun jumlahnya 400 orang, maka tetap saja kritikan yang dilayangkan pada Islam dan pendiri Islam Rasulullah merupakan kritikan yang berdasarkan pada ta'assub, yakni sentimen keagamaan. Banyak sekali sejarawan yang mendapatkan pendidikan barat yang tak bisa dipisahkan dari kritikan semacam ini, dan mereka pun melayangkan tuduhan ini kepada Islam dan pendiri Islam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis, untuk menjawab kritikan ini, hal pertama yang harus diingat adalah keputusan atas Banu Quraiza yang dianggap keputusan yang zalim adalah keputusan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Sama sekali bukan keputusan Rasulullah. Jika ini bukan keputusan Rasulullah, maka dari itu beliau tidak bisa dikritik dalam hal ini. Kedua, berdasarkan keadaan saat itu, keputusan ini sama sekali tidaklah salah dan zalim. Ketiga,
Rasulullah sendiri इतराज नहीं किया जा सकता। दूसरे terikat oleh janji yang पेश आमदा के diambil dari beliau sendiri sebelum pengumuman keputusan Sa'ad, sehingga bagaimanapun juga beliau mengamalkannya sesuai dengan janji itu. साथ ने फिर Keempat, para narapidana itu sendiri menerima keputusan itu dan tidak berkeberatan atas keputusan itu, dan mereka menganggapnya sebagai takdir ilahi. चाहरुम ये कि खुद मुझे Dengan begitu, Rasulullah tidak perlu melakukan intervensi dalam hal ini tanpa sebab. और उसे अपने लिए एक खुदाई तकदीर समझा। Setelah keputusan Sa'ad, hubungan Rasulullah dengan masalah ini hanya sebatas sebagai pemangku pemerintahan yang menjalankan keputusan itu dengan cara yang terbaik di bawah sistem pemerintahannya. Dan sudah disampaikan bahwa Rasulullah melaksanakannya dengan cara yang dapat dianggap sebagai cara yang merupakan contoh terbaik dari kerahiman dan kasih sayang, yakni selama mereka di penjara sebelum dieksekusi, Rasulullah menyediakan tempat dan makanan yang terbaik untuk para narapidana. Kemudian ketika datang waktunya pelaksanaan keputusan Sa'ad, maka Rasulullah melaksanakannya dengan cara sedemikian rupa supaya orang yang akan dieksekusi mengalami rasa sakit seminimal mungkin. Pertama-tama, dengan memperhatikan perasaan para narapidana mati, beliau memerintahkan supaya mereka tidak melihat yang lain yang tengah dieksekusi. Bahkan, बात का ख्याल रखते हुए आपने हुक्म दिया कि एक dari sejarah diketahui bahwa कोई दूसरा मुजरम orang-orang yang diperintah untuk membawa narapidana mati ke tempat eksekusi, mereka sendiri tidak tahu bahkan akan menuju ke mana sebelum mereka benar-benar sampai di tempat eksekusi. Selain itu, Rasulullah segera mengabulkan permohonan ampunan atas narapidana yang disampaikan pada beliau SAW. Bukan hanya nyawa saja yang diampuni, bahkan beliau memerintahkan untuk mengembalikan kepada orang-orang yang diampuni itu istri, anak-anak, dan harta mereka. Seluruh harta benda mereka dikembalikan. Kerahiman dan kasih sayang macam apa lagi yang bisa diberikan pada seorang narapidana lebih dari itu? Jadi, berkaitan dengan peristiwa Banu Quraizah, sama sekali tidak ada kritikan yang bisa dialamatkan kepada Rasulullah. Bahkan peristiwa ini adalah bukti yang nyata dari akhlak mulia, sistem yang baik, dan kerahiman serta kasih sayang murni Rasulullah SAW. Tidak diragukan, keputusan Sa'ad adalah keputusan yang keras, dan karenanya fitrat manusia merasa sakit. Namun pertanyaannya adalah, apakah ada jalan lain yang bisa dipilih selain itu? का फैसला एक सख्त फैसला था। Keputusan Sa'ad berkaitan dengan Banu Quraizah, सदमा महसूस sebagaimana yang sudah disampaikan, adalah keputusan yang sangat keras. बगैर कोई और Namun, ini adalah keterpaksaan yang dituntut oleh keadaan saat itu, dan ini adalah जैसा कि हमने कहा वो अपनी akibat mutlak dari keadaan saat itu, yang tak ada cara lain selain itu. जात की मजबूरी थी। Itulah sebabnya Margulis yang sebenarnya sama sekali bukan teman इसके बगैर कोई चारा नहीं। Islam, terpaksa mengakui bahwa keputusan Sa'ad adalah keterpaksaan yang dituntut oleh keadaan saat itu dan tidak ada cara lain selain itu. Margulis menulis, penyerangan pada Perang Ahzab yang berkaitannya Muhammad Sahib mengklaim bahwa ini terjadi di bawah pengaruh kekuatan ilahiyah वो लिखते हैं dan ini merupakan hasil dari hasutan Banu Nadir, का हमला atau sekurang-kurangnya dapat diartikan bahwa ini adalah hasil dari usaha-usaha mereka. ये दावा था Banu Nadir adalah kabilah Yahudi yang hanya diusir dari Madinah oleh Muhammad Sahib Sallallahu Alaihi Wasallam. इश्तियाल अंगेज कोशिशों का नतीजा था या कम से कम ये समझा जाता था Sekarang pertanyaannya, apakah Muhammad Sahib Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengusir Banu Quraizah juga sehingga akan menambah jumlah dan kekuatan para penghasut dan orang-orang yang berusaha menentang beliau? सवाल ये था कि क्या Di sisi lain, kaum yang terang-terangan membantu orang-orang yang menyerang Islam juga tidak bisa dibiarkan tinggal di Madinah. अपने खिलाफ इश्तियाल अंगेज कोशिशें करने वालों की तादाद Mengusir mereka juga tidak aman dan membiarkan mereka hidup di Madinah juga tak kalah berbahayanya. Jadi, tidak ada cara lain selain keputusan eksekusi mati itu. साथ दिया था उनका Inilah yang ditulis oleh Margulis. गैर महफूज था Pendeknya, keputusan Sa'ad adalah keputusan yang tepat dan benar-benar sesuai dengan kaidah keadilan. कि इनके कत्ल का हुक्म Sedangkan Rasulullah disebabkan janjinya tidak dapat menunjukkan kerahimannya dalam keputusan ini. का फैसला Selain untuk beberapa orang saja yang memohon ampunan, beliau berusaha semampunya untuk mengampuninya. हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवजह अपने ऐद के Rasulullah tidak bisa memberikan keputusan secara umum, namun diketahui bahwa umat Yahudi merasa malu disebabkan pengingkaran mereka untuk menjadikan Rasulullah sebagai hakim.
sehingga mereka tidak sanggup terlalu memohon ampunan pada Rasulullah. Sebagian dari mereka saja yang melakukannya. Hanya beberapa orang yang melakukannya, dan tanpa adanya pengajuan di banding, beliau tidak bisa memberikan pengampunan. Karena pemberontak yang tidak mengungkapkan penyesalan atas kejahatan mereka, maka melepaskannya begitu saja secara politik dapat menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang berbahaya. Satu hal lain yang mesti diingat, perjanjian yang dilakukan di masa awal antara Hadrat Rasulullah dan orang-orang Yahudi, salah satu persyaratannya adalah jika timbul suatu perkara yang perlu diputuskan berkenaan dengan orang-orang Yahudi, maka pengambilan keputusannya akan dilakukan berdasarkan syariat mereka, yakni sesuai syariat Yahudi. Karenanya diketahui dari sejarah bahwa berdasarkan perjanjian ini, Hadrat Rasulullah selalu memberikan keputusan berkenaan dengan orang-orang Yahudi berdasarkan syariat Musawi. Sekarang jika kita meninjau Taurat, maka kita mendapati di sana bahwa hukuman untuk kejahatan semacam itu yang dilakukan oleh Banu Quraiza adalah persis seperti apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'az terhadap Banu Quraiza. Demikianlah mengenai perkara Banu Quraiza yang sejauh kaitannya dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Cukup sampai di sini. Penyampaian riwayat Hadrat Sa'ad bin Mu'az masih sedikit tersisa yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya akan menyampaikan riwayat beberapa orang almarhum yang wafat beberapa hari yang lalu, dan insya Allah setelah salat Jumat nanti saya akan memimpin salat jenazah gaib mereka. Yang pertama adalah yang terhormat Ibu Hajiah Ruqayyah Khalid, Sadar Lajnah Imailah Ghana. Beliau wafat pada 30 Juni di usia 65 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pernah menderita kanker rahim. Setelah itu beliau sembuh dan Allah Ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau. Namun pada bulan Mei tahun ini kesehatan beliau mulai menurun lagi. Secara tiba-tiba beliau terserang untuk kedua kalinya. Setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit, beliau wafat pada tanggal 30 Juni. Ibu Hajiah Ruqayyah Khalid Sahibah lahir pada tahun 55 di kota Wa, Ghana Selatan di suatu keluarga Ahmadi. Ayah beliau almarhum Bapak Al-Haj Khalid adalah seorang imam di sebuah kampung di dekat Wa, di mana sebagian besar penduduknya menyembah berhala. Beliau bertabligh kepada orang-orang penyembah berhala itu dan mendirikan jemaat. Masa kecil almarhumah dilalui di Wa. Beliau seorang yang santun dan berprinsip. Dari sisi profesi almarhumah seorang guru, dan beliau adalah teladan di lingkungan profesional beliau maupun di jemaat. Setelah pensiun dari pekerjaannya, almarhumah berkhidmat sebagai kepala sekolah di Bustani Ahmad International School. Beliau memiliki suatu ketertarikan yang khas terhadap talim dan tarbiyat anak-anak. Beliau menanggung biaya pendidikan begitu banyak anak-anak dan menjalankan masa kepemimpinan beliau sebagai sadar dengan sangat baik meskipun sedang sakit. Hingga kewafatannya beliau menjalankan tugas sebagai sadar lajnah Ghana. Beliau membuat berbagai program. Meskipun adanya pembatasan-pembatasan dikarenakan wabah COVID belakangan ini, beliau tetap menjalankan program tarbiyat melalui internet dan sebagainya, dan terus menjalankan tugas tarbiyat bagi para lajnah. Beliau disiplin dalam salat, melakukan kebaikan-kebaikan dengan senang hati, rajin tahajud. Beliau adalah wanita yang dawa membayar canda. Almarhumah juga seorang musiah. Beliau memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat. Beliau meninggalkan 2 putra dan 1 putri serta 4 orang cucu. Semoga Allah telah memperlakukan beliau dengan kasih sayang dan maghfirahnya dan meninggikan derajat beliau dan menganugerahkan taufik kepada anak keturunan beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau. Jenazah kedua yang riwayatnya ingin saya sampaikan adalah yang terhormat Ibu Safiah Begum Sahibah, istri dari yang terhormat almarhum Bapak Syekh Muhammad Mubarak Ahmad, sabik pensiunan Mubalik Afrika, Inggris dan Amerika. Beliau wafat pada 27 Juni di usia 93 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Beliau lahir dari pasangan Hadrat Qadi Abdul Salam Bhatti dan yang terhormat Ibu Mubarikah Begum pada Oktober 26. Almarhumah adalah cucu dari sahabat Hadrat Masih Maud salam, Hadrat Qadi Abdul Rahim, dan cicit dari Hadrat Qadi Ziauddin. Beliau memiliki banyak sifat istimewa, rajin berdoa, seorang wanita yang suci. Beliau memiliki jalinan kecintaan yang tulus dengan khilafat yang jarang ditemui. Beliau menumbuhkan jalinan ini pada anak-anak beliau, bahkan cucu-cucu beliau. Demikianlah hendaknya hal seperti itu yang terus dilanjutkan. Almarhumah adalah seseorang musiah. Pernikahan beliau dengan Bapak Syekh Mubarak Ahmad adalah yang kedua, yang darinya lahir seorang putri, dan dari suami yang pertama pun beliau memperoleh keturunan. Suami pertama beliau bernama Bapak Nasir Ahmad Bhatti. Almarhumah dengan setia menyertai Bapak Syekh Mubarak berkhidmat di berbagai negara. Selain seorang putri dari istri pertama, Bapak Syekh Mubarak, beliau meninggalkan 2 putri kandung beliau dan 3 orang putra. Seorang putra beliau, Bapak Fahim Ahmad Bhatti, berkhidmat di sini di kantor private secretary sebagai sukarelawan. Seorang cucu almarhumah, Bapak Shabur Bhatti, adalah seorang mubalik yang bertugas di Wakalat Tabshir UK. Seorang cucu lainnya, Ahmad Fawad Bhatti, adalah seorang wakaf zindagi yang mendapatkan taufik berkhidmat sebagai guru di Ahmadiyah College, Kano. Seorang cucu lainnya, Khalik Bhatti, juga setelah menyelesaikan pendidikannya lalu mewakafkan diri dan tengah berkhidmat di Abdu Region. Seorang cucu almarhumah lainnya, Nabil Bhatti, yang 2 tahun lalu sakit keras dan hampir meninggal. Almarhumah banyak berdoa untuknya dan Allah Ta'ala kemudian memberitahukan kepada beliau mengenai kesembuhan anak tersebut dan Allah Ta'ala memberikan kesembuhan padanya. Namun saat ini Nabi Bhatti masih mengalami beberapa kesulitan kecil disebabkan penyakit tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan yang sempurna kepada beliau dan doa-doa yang dipanjatkan oleh Ibu Safiyah Begum dikabulkan Allah Ta'ala. Cucu beliau ini pun juga seorang wakaf. Semoga Allah Ta'ala juga menjadikannya sosok yang bermanfaat bagi jemaat dan menjadikan beliau serta anak keturunan beliau pengkhidmat agama. Putri beliau, Ibu Faridah Sheikh, menuturkan bahwa ibu kami sangat mencintai Hadrat Masih Maud salam. Setiap saat selalu mengatakan sambil menunjuk ke foto Hadrat Masih Maud salam bahwa dikarenakan beliau alaihissalam lah kita semua mendapatkan semuanya. Dan semua keberkatan adalah milik beliau alaihissalam. Kemudian almarhumah juga memiliki hubungan yang istimewa dengan para lajnah Afrika dan Amerika. Almarhumah sangat memperhatikan mereka. Hampir setiap hari selalu ada saja di antara mereka yang datang dan mereka tidak segan-segan datang ke rumah mengobrol dengan beliau di dapur seolah mereka adalah bagian dari keluarga. Demikian juga putri sulung beliau, Ibu Naimah Shabir, mengatakan almarhumah adalah seorang yang penuh kasih sayang, seorang yang sangat sabar. Beliau seorang wanita yang peduli dengan orang lain. Beliau menanamkan kecintaan terhadap khilafat dalam hati kami. Beliau selalu menasihatkan kami untuk menulis surat secara dawam. Beliau selalu mendoakan putra-putri beliau dengan doa-doa Hadrat Masih Maud salam dan sangat memperhatikan orang-orang miskin serta anak-anak yatim. Beliau secara rutin membayar candah dan bersedekah. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah, dengan kasih sayang yang istimewa menikahkan beliau dengan Bapak Syekh Mubarak Ahmad. Beliau adalah seorang mubalik dan istri pertama beliau telah wafat dan suami almarhumah telah wafat. Pada saat perjodohan, Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga mengatakan kepada Bapak Syekh Mubarak bahwa saya merasa senang dengan suatu tugas jemaat yang telah Anda laksanakan dan saya ingin memberikan Anda sebuah hadiah. Tuan Syekh pun menghargai hadiah tersebut dan hadiah tersebut adalah dalam bentuk Ibu Safiyah Begum. Bapak Syekh sangat menghargai ini dan beliau sangat menyayangi anak-anak almarhumah dari suami yang pertama yang wafat ketika almarhumah masih di usia muda. Putra beliau yang paling besar, Tuan Shamim Bhatti, juga teman sekelas saya di sekolah dan college
Dan saya melihat Tuan Syekh sangat menyayangi anak-anak almarhumah tersebut dan memberikan hak mereka. इनके बड़े बेटे शमीम भट्टी साहब मेरे साथ पढ़ते भी रहे हैं स्कूल कॉलेज में. Namun Ibu Safia Begum juga menyertai Bapak Syekh di lapangan pengkhidmatan sebagaimana ini merupakan tugas istri dari seorang wakif zindagi. और इसका हक अदा किया. लेकिन सफिया बेगम साहिबा ने भी Sangat sedikit istri-istri mubalighin yang menunaikan kewajibannya sebagaimana almarhumah menunaikan kewajibannya. Almarhumah menghormati tamu dengan tulus dan tidak pernah mengeluh. Dan demikian juga beliau banyak berdoa untuk para anggota jemaat. जिस तरह इन्होंने हक Almarhumah bersikap sangat baik terhadap keluarga para mubalighin yang bekerja di bawah Bapak Syekh. ठोकर की और कभी शिकवा नहीं किया. और इसी तरह Setelah menjadi khalifah, दुआएं भी बड़ी किया करते. hubungan saya lebih erat lagi dengan almarhumah, वो लगीन जो इनके मातहत रहे dengan almarhum, dan saya pun mengenal beliau. सलूक किया. Saya melihat bahwa almarhumah adalah seorang yang mencintai khilafat खिलाफत के dan jarang ditemui orang-orang yang mencintai khilafat sebagaimana beliau. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhumah dan senantiasa menjaga anak keturunan almarhumah untuk tetap setia terhadap jemaat dan khilafat. काम देखने में मिलते हैं ऐसे शदाई और फिदाई लोग. अल्लाह ताला Jenazah selanjutnya adalah yang terhormat Bapak और इनके Ali Ahmad, seorang pensiunan mu'alim Waqfi Jadid. Beliau wafat pada tanggal 18 Juni di usia 86 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. जो है Ayahanda almarhum Hadrat Mia अली अहमद साहब Allah Data adalah seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam yang mana pada tahun 03 ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam melakukan perjalanan ke Jhelum, beliau berjalan kaki sejauh 10-12 mil dari kampungnya dan mendapatkan taufik berkhidmat di tangan Hadrat Masih Maud alaihissalam. जिन्होंने 1903 में हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सफ़र जेलम के मौके पर Pada tahun 65 almarhum mewakafkan diri. पैदल सफ़र करके हजूर Dari tahun 67 hingga 2008 kurang lebih selama 41 tahun almarhum melakukan pengkhidmatan di berbagai jemaat di Sind dan Punjab. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada ratusan anak laki-laki dan perempuan serta pria maupun wanita dewasa. Dengan perantaraan upaya pertabligan dan doa-doa beliau, puluhan orang yang berfitrat baik mendapatkan karunia bergabung ke dalam jemaat Ahmadiyah. Almarhum adalah seorang musi. Di antara yang tinggalkan selain istri beliau antara lain 2 orang putri dan 3 orang putra. Salah seorang putra beliau, Bapak Abdul Hadi Tariq, adalah seorang mubalik di Ghana dan tengah mendapatkan taufik berkhidmat sebagai dosen di Jamiah Ahmadiyah Internasional di sana selama 7 tahun. अब्दुल हादी तारिक साहब Dikarenakan kondisi sekarang ini, beliau tidak bisa ikut serta dalam pengurusan dan pemakaman jenazah ayah beliau. 2 orang menantu almarhum juga mubalik dan 3 orang cucu almarhum adalah hafiz Quran. मौजूदा हालात की वजह से अपने वालिद साहब के जनाजे और तदफीन में भी शामिल नहीं हो सके. Tuan Maghfur Ahmad Munib Sahib, seorang wakif zindagi सिलसिला है dan mubalik yang saat ini ditugaskan di हाफ़िज़ कुरान markaz. Beliau menuturkan, मग़फ़ूर अहमद मुनीब साहब yang terhormat Maulwi Sahib tidak jauhkan lagi adalah teladan bagi para murabbi dan muallim. Beliau seorang yang tidak banyak bicara, selalu menundukkan pandangan, sederhana, rajin berdoa, rendah hati, dan ramah kepada setiap orang. Almarhum adalah seorang tentara bagi khilafat Ahmadiyah. Ketika ada seseorang yang marah sekalipun beliau akan menasihatinya dengan sikap simpatik. Sifat qanaah beliau sangat menonjol. Hari ini anak laki-laki dan perempuan yang pernah menjadi murid Maulwi Sahib telah menjadi dewasa. Namun kenangan akan keindahan akhlak dan kecintaan almarhum tidak akan terhapus dari ingatan mereka. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberikan taufik kepada anak keturunan almarhum untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Ibu Rafika Bibi, istri dari Bapak Bashir Ahmad Dogar dari Aidipur, distrik Narawal yang wafat pada 22 Mei. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga almarhumah melalui kakek almarhumah, Hadrat Mulk Sardar Khan Nambardar yang merupakan seorang sahabat. Putra almarhum Bapak Riyad Ahmad menuturkan, sejak usia saya mulai tumbuh kesadaran, saya melihat beliau adalah orang yang rajin salat dan suci. Almarhum disiplin dalam salat dan puasa. Beliau hafal banyak surat-surat. Pagi hari sambil memerah susu, beliau biasa mentilawatkan surah Taghabun. Beliau melaksanakan salat 5 waktu dengan penuh perhatian.
Setiap waktu salat, beliau selalu mengajak 1 atau 2 orang cucunya untuk ikut salat, sehingga timbul kesenangan akan salat pada diri anak-anak. Setelah salat cukup lama, beliau duduk bertasbih. Demikian juga beliau biasa meninggikan suara ketika tilawat, dan di seluruh rumah terdengar suara tilawat beliau. Beliau hafal begitu banyak surah. Beliau sangat mencintai khilafat dan sangat yakin dengan doa-doa khalifah. Dengan bangga beliau selalu memberitahukan kepada orang-orang bahwa putra saya juga adalah seorang mubaligh, cucu saya mubaligh. Dan meskipun beliau sangat merindukan putra-putranya, namun beliau selalu mengatakan bahwa merupakan karunia Allah Ta'ala yang sangat besar atas diri saya, bahwa Dia telah menyebarkan anak cucu saya ke pelosok-pelosok dunia. Di antara yang ditinggalkan antara lain 4 orang putra dan 1 orang putri serta cucu-cucu. Seorang putra beliau, Bapak Riyad Ahmad Dogar, mendapatkan taufik untuk mengkhidmati jemaat di Tanzania, dan beliau pun dikarenakan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, serta dikarenakan kesibukan di medan tugas, tidak bisa ikut serta dalam pengurusan dan pemakaman jenazah almarhumah. Semoga Allah telah memberikan kepada beliau kesabaran dan ketabahan. Seorang cucu beliau, Adil Ahmad Dogar, mendapatkan taufik berkhidmat di Pakistan sebagai mubaligh. Seorang cucu lainnya, Ayaz Ahmad Dogar, adalah mahasiswa darjah khamisah di Jamiah Ahmadiyah Internasional Ghana. Demikian juga pada hari ini saya akan menyertakan di salat jenazah para almarhum yang saya sebutkan pada khutbah-khutbah yang lalu. Namun belum dilaksanakan salat jenazahnya dikarenakan kondisi yang terjadi. Di antaranya adalah Bapak Nasir Said, Sahib Bapak Ghulam Mustafa, Bapak Dr. Naqiyuddin dari Islamabad, Bapak Zulfikar Damanik, Mubaligh Indonesia. Semoga Allah Ta'ala memperlakukan mereka semua dengan kasih sayang dan maghfirahnya. Amin. Dr. Naqiyuddin Sahib Islamabad ke hain, wo shamil hain. Zulfikar Sahib Murabbi Indonesia shamil hain. Allah Ta'ala in sab se maghfirat aur rahmat ka suluk farmaye. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.